Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Inggris bersama saya Muhammad Haikal. Ini presentasi untuk pertemuan kelima, tanggal 11 Oktober 2021. Tanpa terasa kita sudah sampai di minggu kelima ya dari mata kuliah Bahasa Inggris. Dan di minggu kelima ini masih seperti minggu keempat, kita masih di topik listening, khususnya critical listening. Nah, namun hari ini seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya kan sharing mengenai materi, vocabulary, grammar, dan lain-lain. Namun di minggu ini saya membebaskan rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk belajar secara mandiri, mencari bahan-bahan sendiri yang ada di internet. Baik, saya ingin share screen dulu. Kita akan lihat komentar teman-teman terkait reflection ya, reflection yang saya mintakan di minggu keempat. Oke. Baik. Nah, ini di unit pertama ya. Unit pertama kita akan baca reflection-nya. Pertama, oke, dari Aula Rizkia. Aula bilang, your way of teaching is good and you have always understood us to give enough time when we have assignment. Always be patient when teaching us and hopefully you can always give the best for us. Nah, terima kasih Aula ya atas komentarnya. Mudah-mudahan perkuliahan kita terus berjalan lancar dan di akhirnya insya Allah mudah-mudahan kemampuan bahasa Inggris kita sudah meningkat. Oke, kemudian ada Maulana Hisan di sini. For learning English from the beginning of the first meeting to the fourth meeting, it was quite good in terms of learning and the assignments given were lacking, namely the lack of direct communication and lack of interest in going online due to not being able to know directly. Nah, ini memang tantangan utama kita ya dalam pembelajaran daring atau online, bahwa ya kadang-kadang kita kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung, secara live, tidak seperti pertemuan langsung atau luring. Nanti saya minta tolong pada Sulaiman ya, coba tolong cari informasi di akademik kira-kira kapan kita boleh mengadakan pertemuan luring, karena instruksinya sudah beberapa minggu lalu ya untuk mengumpulkan sertifikat vaksin. Nanti jika memang sudah boleh luring, kita nanti insya Allah segera mengadakan pertemuan itu. Mudah-mudahan dengan itu juga kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi, bisa membahas dengan lebih dalam lagi, gitu ya. Oke, terima kasih Maulana Ihsan atas responnya. Selanjutnya ada Nazira Safitri. As long as I take English class lessons, I'm happy because I like English. But it's even better if English learning is mixed with Indonesian. So the explanation time is between English and Indonesian. My impression is in following learning English is difficult and happy too when doing assignments because there are few obstacles. My message to you, hopefully in the future you can explain learning in a mixture of English and Indonesian because I prefer in that way. Thank you. Terima kasih Nazira Safitri. Ya, memang sebaiknya dalam kelas bahasa Inggris ada percampuran ya antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, atau lebih baik lagi kalau bisa full bahasa Inggris. Ya, ini pas sekali insya Allah, karena setelah listening ini insya Allah kita akan mempelajari mengenai speaking. Nah, nanti speaking di sana kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti sesi speaking pun kita usahakan sesinya itu live, kalaupun tidak bisa luring, kita insya Allah adakan pertemuan daring, tapi live ya, melalui Zoom atau Google Meet. Oke, thank you Nazira Safitri. Kemudian selanjutnya Riza Rinaldi. Oke,
Rinaldi mengatakan, in learning English, I tend to like speaking rather than writing, and also prefer to mix the language between Indonesian and English because some don't understand everything. And I also prefer to listen it to learning than all assignments. Thank you. Oke, ini komentarnya mirip seperti Nazira Safitri tadi ya, bahwa Rinaldi mengharapkan ada kombinasi antara penjelasan menggunakan bahasa Inggris dan penjelasan yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga dia mengatakan ya mungkin lebih banyak membahas materi saja ya daripada mengerjakan tugas. Ya, memang kadang-kadang kita merasakan bahwa tugas itu sangat overwhelming ya, sangat ya banyak, apalagi kan mata kuliah juga bukan hanya bahasa Inggris tapi juga ada mata kuliah lain. Oke, terima kasih Riza Rinaldi. Oke, kelas komen ini baru 4 ya yang mengomentari. Nanti mudah-mudahan ada komentar lain. Nanti kita bisa sama-sama sharing apa saja sih yang udah kalian dapatkan dan harapannya untuk perkuliahan ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita ke unit 2. Oke, ke unit 2 ini baru ada satu komen di bagian reflection ini dari Soleman ya. Soleman mengatakan, message and impressions as well as criticism and suggestion from me personally for English courses from the first lecture to this 4th meeting. Personally, in my opinion, our lecture process so far has been quite pleasant, meaning that there are no obstacles whatsoever. Just that we don't really understand every material that you give because of the limitation of our English, which is still below standard. Oke, mungkin untuk mengomentari ini saya bilang bahwa ya bisa jadi mungkin ada perasaan perasaan bahwa bahasa Inggris kamu masih di bawah standar, namun ya bisa jadi juga itu tidak benar. Ya, tentu harus dites lagi ya, misalnya dengan TOEFL, dengan yang lain-lain. Nah, tapi setidaknya hal positifnya ketika kita mengetahui bahwa kita memiliki kekurangan atau limitations, kita bisa menemukan di titik mana kita bisa melakukan improvement atau pengembangan ya. Oke, selanjutnya. Especially if you only send material and assignment. Surely some of us will not read the material because it is our culture that it is lazy to read. My advice for the future, if we can, we have a meeting several times using Google Meet, and at that meeting, you explain all the material that has been sent, but explain in English and also in Indonesian, because not all of us understand if it is explained in just English. Maybe that's a little input for our future studies. Thank you very much. Okay, terima kasih kembali Sulaiman sudah mengirimkan komentarnya. Okay, insya Allah in the 6th meeting we are going to talk more in English because we are going to discuss about critical speaking. Of course, when we explained or discussed about critical speaking, it will involve more English than usual. Dan ya nanti instruksi selanjutnya akan saya bagikan di Google Classroom. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengirimkan reflection ya. Memang kadang-kadang juga saya pribadi merasakan kesulitan ketika menjelaskan merekam materi seperti ini, karena kan saya ngomongnya sendiri. I speak only by myself, dan saya membayangkan bahwa kalian sedang menyaksikan saya seperti itu. Namun tentu saja mungkin tantangannya bagi saya sini tidak ada feedback langsung seperti halnya kelas luring ya. Jadi mungkin tantangannya ini juga ada sama-sama, walaupun konteksnya beda, baik di sisi mahasiswa maupun di sisi dosen. Oke, selanjutnya saya ingin share mengenai ini, kan masih listening. We are still in a listening section. I'd like to share several account on YouTube that is, I think, very useful for you to learn about critical listening. Ya, ada beberapa akun di YouTube yang menurut saya penting untuk kita mempelajari critical listening. Why is it important? Because some of them
discuss material with critical perspective. Jadi akun-akun ini menjelaskan konten-kontennya dengan aspek kritis, dengan perspektif kritis. Oke, apa akun-akun itu? Kita lihat pertama ada Fox. Ini dengan V ya, bukan dengan F. Karena F itu ada juga, tapi itu media di Amerika sana yang materi-materinya, kalau kita ngomongin sedikit politik, they more Trump oriented. Jadi lebih ke Donald Trump seperti itu ya afiliasinya. Ini Fox dengan menggunakan V. Oke, ini kita buka. Oke, ini akunnya ya Fox. Di sini kalian bisa lihat video. You'll find many insightful videos here. You may listen to any topics that you feel you have kind of interested. Okay. Okay, let's open one of them. I think one of the advantage of Fox content is that they add subtitles here. So it is English. There is English subtitle here. So when you learn about vocabulary, when you learn about listening, it is better for you, in my opinion, to read the transcript first or the subtitle first. When you don't understand the meaning of a word, you may pause the video and then you may go to your dictionary. You may go to Google Translate, or you may go to your book. I mean, hard copy dictionary like Hasan Sadili and etc. Okay. Jadi di sini bagusnya mereka ada subtitlenya. Nah, ini kan ada bahasa Inggrisnya. Jadi hidupin aja, karena kita mau belajar listening kan, hidupin aja. Lalu misalnya ada kata-kata yang nggak tahu, berhenti aja seperti itu. Nah, misalnya di sini kan subtitlenya, every Friday, ranchers around South Dakota bring their cattle here. Nah, mungkin kalian nggak tahu artinya rancher, atau kalian nggak tahu artinya cattle. Nah, cattle itu binatang ternak ya, rancher itu ya, orang yang ya, mengembala binatang ternak itu. Oke, jadi bisa berhenti dulu, pause dulu, lalu pahami dan misalnya pahami, hafalkan dan coba gunakan kata-kata itu. Jadi pelan-pelan seperti itu ya. Kita juga mungkin kembali lagi ke belakang bahwa ketika belajar bahasa Inggris itu terbagi dari dua. Okay, there are two ways of learning English. First, direct learning, and second, indirect learning. In direct learning, you learn by using books like grammar book, Betty and Azhar book, like books that I have uploaded on the Google Classroom. Jadi langsung dengan menggunakan buku kita belajar grammar. Okay, in other side there is indirect learning. Okay, jadi belajar bahasa Inggris secara nggak langsung melalui apa? Melalui menonton video, mendengarkan misalnya Spotify seperti itu ya. Nah, misalnya juga di Spotify ada beberapa apa namanya akun yang baik juga menurut saya. Oke, sebentar coba saya lihat dulu. Oke, kita stop sharing dulu ya. Kita ganti sharingnya ke Spotify. Oke, kalau di Spotify, I think some of you are really familiar with these apps. Di sini ada salah satunya Global News Podcast by BBC. So, Global News Podcast is managed and organized by BBC News World Service. Jadi mereka memproduksi berita setiap hari dalam bahasa Inggris. Jadi durasinya ada yang 25 menit, 33 menit. Intinya kalau kalian ingin tahu isu-isu yang lagi in di dunia ini, kalian bisa menonton Global News Podcast. Tentu saja dengan juga itikat untuk lebih memahami bahasa Inggris. Ya, seperti itu ya. Oke. Kita kembali lagi ke YouTube tadi karena saya ingin share beberapa akun lagi ya di YouTube. Oke, selain Fox,
ada beberapa akun lain, seperti misalnya The Guardian juga bagus. The Guardian. I think The Guardian is a British company ya. Jadi mereka perusahaan pers dari Inggris, dan ya bahasa Inggris yang mereka gunakan tuh British English. Oke. Kan di dunia ini ada dua apa namanya arus utama bahasa Inggris ya. Pertama, the first is American English, and the second one is British English. Oke, ini di Guardian lebih ke British, video-videonya juga bagus. Oke, kemudian yang satu lagi yang saya mau share tentu saja yang sangat populer adalah TED ya. Jadi TED, oke, TED ini udah sangat terkenal videonya karena menampilkan pembahasan-pembahasan yang akademis ya mengenai berbagai isu. Oke. They covers many issue from many critical perspective, including economics, ya, termasuk isu-isu kritis di bidang ekonomi. Oke, baiklah, tadi sudah sharing ya mengenai beberapa hal. Pertama tadi kita sudah melakukan apa namanya refleksi ya, dan teman-teman sebagian teman-teman kita sudah memberikan masukan, kritik, dan saran mengenai perkuliahan kita. Saya mengucapkan terima kasih, dan ini nanti materi minggu kelima ini kan saya langsung upload sekarang, jadi bisa langsung diakses. Dan nanti kita akan bertemu insya Allah dalam pertemuan yang langsung, baik itu apa namanya online ataupun bisa jadi luring. Nanti di itu kita akan membahas mengenai speaking. Oke. Baiklah, saya rasa demikian untuk sesi apa namanya sesi pertemuan kelima kali ini. Terima kasih banyak. Insya Allah we are going to meet in 11th of October, okay, 2021. Thank you very much. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.